Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Krisnandi, mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Pada kali ini saya akan membahas harga dan bisnis Islami untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Pendahuluan, jadi tujuan untuk eh, presentasi ini yaitu untuk memahami konsep harga dalam Islam dan bagaimana bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam dunia bisnis, harga memainkan peran yang sangat penting. Bagaimana kita menentukan harga suatu produk atau jasa dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis kita. Dalam presentasi ini kita akan membahas konsep harga dari perspektif Islam dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam bisnis kita sehari-hari. Definisi harga sendiri, menurut pengertiannya, harga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk suatu produk atau jasa, sedangkan peran harga sebagai ukuran nilai dan sinyal dalam mekanisme pasar. Dalam konteks bisnis Islam, harga bukan hanya sekedar angka, melainkan ia mencerminkan nilai suatu barang atau jasa dan juga berfungsi sebagai sinyal bagi pembeli dan penjual. Harga dalam perspektif Islam sendiri, pertama berdasarkan prinsipnya yaitu penentuan harga harus memperhatikan keadilan, etika, dan kesejahteraan. Sedangkan larangan, Islam melarang praktek riba dan gharar dalam bisnis. Dalam bisnis Islami, penentuan harga bukan hanya tentang angka semata, tetapi juga tentang keadilan, etika, dan kesejahteraan. Harga yang adil menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan dari seorang konsumen. Mekanisme pasar dalam Islam yang pertama ada pasar bebas. Jadi Islam memberikan kebebasan dalam penetapan harga selama sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua, keadilan. Harga harus didasarkan pada kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Dalam bisnis Islami, mekanisme pasar tidak hanya berfokus pada permintaan dan penawaran semata. Keadilan dan etika harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga. Etika bisnis Islami sendiri yang pertama harus transparansi. Bisnis harus transparan dalam menetapkan harga. Yang kedua itu kesejahteraan. Jadi harga yang wajar untuk pihak yang terlibat. Dalam bisnis Islami, transparansi dan keadilan adalah kunci. Bisnis yang berpegang pada prinsip-prinsip ini akan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan masyarakat. Kita masuk ke contoh kasus. Katakanlah ada perusahaan XYZ dengan produksi minyak zaitun. Yang pertama terkait pendekatan harga, yang pertama itu harus transparansi. Perusahaan XYZ itu harus memberikan informasi yang jelas tentang biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan. Yang kedua, kesejahteraan. Jadi harga minyak zaitun harus tetap terjangkau agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan masyarakat. Yang ketiga itu keadilan, yaitu harga didasarkan pada kesepakatan yang adil antara perusahaan dan konsumen. Dan hasilnya diharapkan konsumen merasa percaya karena transparansi harga. Minyak zaitun organik menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Perusahaan XYZ memperoleh keuntungan yang wajar tanpa membebani konsumen. Dengan mengikuti prinsip-prinsip harga Islami, perusahaan XYZ berhasil menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Tantangan dalam penetapan harga Islami. Dalam konteks bisnis Islami, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam menetapkan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu spekulasi. Jadi hindari tindakan spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Spekulasi yang tidak berdasarkan keadilan dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan konsumen atau produsen. Yang kedua, kesadaran. Edukasi tentang harga Islami kepada pelaku bisnis sangat penting. Banyak orang mungkin tidak menyadari pentingnya memperhatikan aspek etika dan keadilan dalam menentukan harga. Yang ketiga, transparansi. Bisnis harus transparan dalam menetapkan harga. Informasi yang jelas tentang biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan akan membangun kepercayaan konsumen. Yang keempat, yaitu kesejahteraan. Jadi harga yang wajar harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak terlibat. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya harga dapat berdampak negatif pada sebuah masyarakat. Kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah membahas konsep harga dalam Islam dan bagaimana bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa poin penting yang telah kita bahas. Yang pertama, harga menurut perspektif Islam.
Harga bukan hanya angka semata, tetapi juga tentang keadilan, etika, dan kesejahteraan. Islam melarang praktik riba dalam bisnis. Yang kedua, instrumen kontrol harga dan pasar dalam Islam. Jadi Islam memberikan kebebasan dalam penetapan harga, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan harga didasarkan pada keadilan serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga yaitu etika bisnis Islami. Jadi dalam etika bisnis Islami, pertama kita harus transparansi dan kesejahteraan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga. Yang kedua, bisnis yang berpegang pada prinsip-prinsip ini akan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan masyarakat. Dan kesimpulan terakhir, tantangan dalam penetapan harga Islami, yang pertama itu hindari spekulasi yang merugikan. Yang kedua, edukasi tentang harga Islami kepada pelaku bisnis. Dan yang terakhir itu transparansi dan kesejahteraan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sebuah harga. Ya, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat memperkaya pemahaman tentang harga dan bisnis Islami. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.